وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalau untuk efek dari saya di maklumat dari Islam Jamaah, dikeluarkan lah bahasanya ya. Ya, dikeluarkan dari Islam Jamaah. Saya dipisahkan dari anak dan istri saya. Masya Allah. Dipisahkan dari anak istri. Satu dari puluhan, bahkan mungkin kalau di total kalau sampai bom waktunya suatu saat terjadi bom waktu hijrah itu mungkin ratusan. Anaknya usia berapa? Waktu saya dipisahkan dari anak istri sama Islam Jamaah, anak saya umur 9 bulan. Sekarang udah 2 tahun, Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Pernah sambang? Sering kalau waktu di Kalimantan. Sekarang udah di Jawa belum. Tapi ibunya nggak menghalang. Waktu awal-awal menghalangi, Ustaz. Bahkan waktu saya ke situ, sayangnya saya sendiri waktu itu nggak sempat untuk mendokumentasikan. Kalau saya dokumentasikan sebenarnya sih banyak sekali apa ya. Berarti tindakan-tindakan apa ya, anarkis kah? Begitu sampai anarkis? Saya pernah dipukul sampai mau dipukul pakai cangkul, pernah mau orang dipukul tuanya? Itu kakaknya istri saya, mantan istri saya. Mau dipukul pakai sekop, pernah sampai ditinju. Masa. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat dari terlepas dari syubhat Islam Jamaah Cokam 354, dan terus semangat untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Pada siang hari ini alhamdulillah saya kehadiran seorang tamu, saudara hijrah kita yang kebetulan langsung beliau duduk masjid, belum sempat ke rumah. Kita tidak menyia-nyiakan waktunya, sedikit waktu ini setengah jam atau mungkin ya 1 jam, atau silahkan nanti insya Allah akan bercerita bareng, sharing bareng bersama kita. Beliau dari jauh, dari luar Jawa, cuman secara kelahiran dari sini, cuman lama di sana. Alhamdulillah beliau hijrah dari Islam Jamaah dan akan menceritakan hal-hal yang perlu menjadi ibarat, menjadi sebuah pengalaman dan menjadi sebuah motivasi bagi orang-orang yang ingin hijrah dan semakin mantap yang sudah hijrah. Mari kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Diberi nama siapa jenengan? Saya nama aslinya Ari Abdul Syukur. Kelahiran Karanganyar. Karanganyar sini? Ya, Karanganyar. Tapi begitu masuk Jokam saya domisilinya di Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kok baru masuk Jokam artinya sampean ya, air kecil enggak Jokam? Dulunya aswaja biasa. Oh, dulunya ikut bapak. Oh, ikut bapak dulunya masih belum Islam Jamaah. Belum. Terus Jamaah. Terus di Amar Marupin sama keluarga. Ada keluarga yang Jokam di Amar Marupin tahun 2016 Ustaz. Saya masuk Jokam. Masuk Jokam, ikut ngaji di situ. Terus
Ngaji di Jokam sekitar 3 atau 4 bulan. Di situ kayaknya kurang mantap. Akhirnya saya minta untuk mondok. Mondok di Jokam juga. Ya, mondok di Jokam. Di Pondok Pesantren Al Muqarrabun Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak ya. Nah, di situ sekitar 10 bulan. Di 10 bulan ya lumayan. lumayan, wah hampir khatam. Ukuran Pondok Jokam 10 bulan wis lumayan wisan gitu. Alhamdulillah lumayan, dapat banyak, insya Allah dapat banyak hikmah, dapat banyak ilmu Ustaz di situ. Terus akhirnya 10 bulan di situ udah menguasai beberapa materi di pondok. Saya dikirim ke pusat sebagai CKM. Oh itu baru calon CKM. Iya. Gitu, Iya, baru calon CKM, terus dikirim ke pusat CKM sekitar bulan 9 tahun 2017. CKM calon kiriman mubalek. Iya, calon kiriman mubalek dari Islam Jemaah. Di Kediri jadinya. Ya, Di Kediri. dikirim ke Kediri. Tahun 2017. 2017. Di situ berjalan waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Kan waktu itu ada kisruh-kisruh PBNA kan. Iya, ya, 8 tahun 18 awal ya. Sekitar 4 bulan di sana, saya ada kisruh-kisruh PBNA. Akhirnya saya memutuskan untuk ada yang aneh di Islam Jamaah ini. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pondok untuk cari informasi waktu itu. Keluar dari pondok ke Sambang, ke daerah kelahiran saya di Karanganyar. Ya. Kok ada yang aneh menurut saya, kan dulu saya masuk Islam Jamaah itu sekitar umur 27 tahun. Oh, udah 27 ya, udah umur 27 tahun masuk juga. Kok ada yang aneh, kok para masyai yang harusnya itu diambil keilmuannya, menjadi panutan kita semua. Program-program beliau itu yang sangat bagus waktu itu. Alhamdulillah dan sebagainya. Tapi kok dikatakan mau murtad, murtad dari Islam Jamaah. Rasanya saya itu aneh, kok seperti ini ajarannya. Akhirnya saya keluar dari pondok, tabayun sama guru-guru saya yang di Pontianak, yang kebetulan itu beliau yang guru-guru pondok dulu lama. Ya, yang di Pontianak, guru saya yang di Pontianak, saya tanya ke beliau. Ya kan kebetulan beliau itu kebetulan muridnya Syekh Aziz. Syekh Aziz, ya, Ridwan. Ya, sambil disambi, monggo. Ya. Terus akhirnya tabayun beliau. Beliau bilangnya gini. Mas, kalau sampean menetapi agama di jamaah ini sudah benar, sampean nggak usah ragu lagi gitu. Waktu itu tahun 2017 bulan Desember insya Allah, akhir bulan. Nah, terus saya tetapin terus Jokam sampai akhirnya 2019 ada kabar beliau Ustadz, disebutkan namanya? Tidak apa-apa. Ustadz Muhammad Tobroni yang dari Pontianak dikabarkan dikeluarkan dari Islam Jamaah. Oh, dulu beliau yang mematapkan saya untuk yakin bahwa jamaah ini adalah benar. Tapi ternyata beliau sendiri sudah keluar dari situ. Ini ada apa saya? Nah, akhirnya bertanya ke beliau, kenapa dulu jenengan sampean bilang ke saya bahwa Islam Jamaah ini tidak ada apa-apa, tidak ada kekisruhan apa-apa. Ini benar, tapi kenapa antum sendiri keluar dari situ? Gimana, terus dijelaskan tentang ini, terutama penjelasan beliau itu tentang takdil syubhat itu, Ustaz. Oh, takdil syubhat. Ya, takdil syubhat. Saya diberikan itu, dijelaskan ini kesalahannya di situ, pelajarin. Dari 2019 sekitar bulan 9 atau bulan 10 belajar tentang takdil syubhat itu, pelajari kekeliruan-keliruan di jamaah ini. Ya, kita sambil sinkronkan antara kenyataan dan dalilnya. Ternyata tidak sinkron, Ustaz. Tidak sinkron. Akhirnya saya 2 tahun setelah itu memutuskan untuk keluar. Pamit keluar. Tapi waktu itu di NA. Enggak, waktu itu sempat tugas dong. Saya tidak tugas, makanya itu saya 4 bulan di Kediri itu memutuskan keluar dari pondok itu memang kayak ada yang janggal di situ, udah rasanya tuh nggak nyaman, ada beberapa kejanggalan, makanya dari situ udah saya keluar dari
pondok tidak memutuskan untuk nggak lanjutkan. Tapi masih di dalam doa. Masih kuat saya kepahamannya waktu itu. Oh, cuman berhenti aja ke keseruan pondok sama keseruan Iya. Jamaah sampean terus. Nah, Iya. ya terus sampean menikah. Menikahnya itu saya sebenarnya dalam keadaan bunglon. Udah tahu sebenarnya ada kekeliruan di situ. Tapi yang sampean nikah anak yang paham jamaah. Ya, anak yang paham jamaah. Pada akhirnya juga menjadi korban juga. Korban juga Ustaz. Ya. Jadi masalahnya kan itu berarti jenengan kan waktu itu sudah tahu kesalahan Islam jamaah itu. Tapi ini saya belum masih 50-50. Ini antara benar atau salah. Saya masih itu. Masih mencari pembenaran, saya terutama kan dulu kabarnya nggak apa-apa lah yang 3 PBNA itu keluar. Kan kita masih punya yang lain Syekh 5 yang Ustadz yang lulusan Haromain yang lain kan masih ada. Kita nggak usah berpatokan pada 3 Ustadz yang udah keluar. Nah, akhirnya saya berpegang teguh sama pendirian saya. Jamaah ini masih benar. Nah, 2 tahun berjalan dari 2019 sampai 2021. Kok tidak ada perubahan, semakin banyak kejanggalan pemagaran di dalam jamaah. Akhirnya udah nggak kuat Ustaz, nggak kuat lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Tapi gini, jadi jenengan termasuk cepat nih zamannya, tapi jamaah kan ya singkat. 2016 ya. 2016 sampai 2021 lah. 21. Itu cara sing menjadikan jenengan ajaran sing paling nyolok, sing tidak setuju itu ajaran apa ta asline jero Jawa. Biar saya tidak hanya mengatakan seakan-akan aku dewi sing ngomong. Ajaran apa sih di dalamnya itu? Asline piye ini ta? Nah, ini Ustaz. Kalau di Islam jamaah tidak kita pungkiri Ustaz, dari banyak sekali kebaikan tidak kita pungkiri untuk itu. Kebaikan terutama yang saya dulunya awam Ustaz, saya tuh nggak ngerti masalah ilmu agama sama sekali. Memang saya masuk di kami itu karena saya awam. Saya akui saya awam, tidak ngerti ilmu apapun. Saya mungkin kalau ngaji Quran waktu itu belum lancar, tapi waktu itu di Islam jamaah waktu saya mondok itu kan begitu intensnya tentang bagaimana memahamkan santri-santri itu untuk paham Al-Quran dari membacanya, menghafalnya waktu itu. Terus katanya waktu itu mau diajarkan tafsir Ibnu Katsir juga waktu itu, tapi akhirnya kan tidak jadi. Itu makanya saya semangat waktu itu, semangat belajar di situ. Udah. Itu kan dari sisi yang positif dari positifnya. Terus kalau dari sisi negatifnya, begitu saya masuk ke situ, saya tuh melihat semua orang di lain golongan itu tuh seperti orang yang tidak berharga. Meremehkan orang lain. Iya. Itu kan di dalam hati seperti itu. Tidak berharga, menganggap orang tuh kafir, kayak najis. Bahkan orang tua saya sendiri itu saya anggap seperti itu. Orang saya yang di sini, iya. Yang itu. Tapi pikiran kita seperti itu, tapi hati kita kayak menolak. Kok saya mengkafirkan orang yang sholat, orang yang menjalankan rukun Islam, kok seperti ini? Tapi itu belum bisa menolak. Soalnya di doktrin seperti itu, kita udah didoktrin di pondok itu seperti itu untuk menganggap kafir di luar golongan. Saya pernah beat nggak? Beat langsung. Beat langsung di pondok. Di pondok Kediri. Iya. Betul. Jadi memang kita tidak memungkiri memang Pak cara intens pengajiannya bisa menjadikan anak bodoh ibarat jadi pinter insya Allah. Males jadi tertib bisa. Cuman ya itu. Ya keyakinan akidah. Tapi pas penolakan sampean pernah nggak sampean membuat istilah tindakan sing frontal untuk menolak itu? Tindakan yang paling frontal saya nggak ada sih. Saya termasuk tertib waktu itu, masih tertib ngaji. Terakhir saya memutuskan untuk bukan memutuskan, sebenarnya saya dikeluarkan dari situ di maklumat. Di maklumat ya. Karena saya itu nggak pernah sholat Jumat di situ lagi. Saya sholat Jumatnya udah di masjid orang luar itu. Masjid umum. Kondangannya kuwi. Jadi tadi jenengan ketahuannya itu. Ya.
8 kali sholat Jumat saya nggak pernah sholat itu. Enggak, Akhirnya di kan jarak rumah sampean ning masjid sekitar Jukam dengan masjid 7 umum kilo. ke Jukam 7 kilo. Ya, 7 kilo. Padahal ke umum banyak dekat rumah banyak. Di samping tempat tinggal saya masjid waktu itu. Zaman Tapi jembatan ning kono. saya itu kan masih gimana ya, masih menghargai istri saya yang masih kuat ke Jukam. Akhirnya ya mengalah untuk keluarga saya, untuk anak dan istri saya. Waktu itu. Jadi termasuk sampean jadi waktu itu untuk frontalnya yang paling frontal itu ya dari bahasanya. Ya, saya ketika ketahuannya tidak sepahaman lagi sama Jukam ya karena tidak mau sholat Jumat itu aja ketahuannya. Tapi di belakang itu saya udah menonton video-video YouTube tentang kekeliruan jamaah dari ustadz-ustadz kita yang udah di NA, dari penjelasan ustadz-ustadz luar Islam jamaah, kan banyak juga yang menjelaskan. Iya. Saya sudah belajar di situ tanpa sepengetahuan pengurus. Terus sampean tahu-tahu nggak ditabayun nggak? Tidak ditabayun sama sekali. Katanya. Alasannya apa? Alasannya nggak tahu, Ustaz. Pokoknya nggak berani manggil saya. Nggak tahu. Jadi dari kelompok ya gak ada tabayun. Mboten enten, tidak ada sama sekali. Dipanggil. Padahal di situ tertulis jelas sudah melalui udah ditabayun, udah menyatakan sendiri saya, tapi padahal tidak ada di surat maklumat yang kebetulan itu ada bunglon yang memberikan informasi ke saya waktu itu. Tidak sama sekali. Yang tabayun bukan tabayun, sebenarnya ibu saya yang menanyakan apa kamu sudah nggak yakin sama Bapak Imam lagi, kayak gitulah intinya kayak gitu. Ibunya masih kuat. Tapi dari pengurus tidak ada yang berani. Mungkin saka ibu itu disampaikan ke pengurusan mungkin. Kemungkinan seperti itu. Ya. Akhirnya sampean terus di maklumat malah sisan nggak pernah ke masjid sisan malah. Nggak pernah sama sekali habis itu, nggak pernah. Tapi pernah nggak sampean diberi apa istilahnya semacam dapuan lah, muda-mudi apa pengurus muda-mudi apa nang kelompok apa? Saya waktu itu pernah begitu agak mau aktif di Islam Jamaah, saya udah mengetahui kekeliruan itu. Saya udah ada kecurigaan pengurus dengan saya. Jadi dulu saya tuh nggak didapuk sih, cuman sering diajak ke ke daerah untuk ikut pengajian teks. Di situ pun kadang-kadang saya pernah menyampaikan teks, pernah menyampaikan makalah cai juga sering menyampaikan. Bukan sering, pernah beberapa. Soalnya saya nggak lama di situ kan. Nah, sekitar cuman 2 tahun saya di Islam Jamaah itu udah ketahuan kalau saya itu bunglon. Sebenarnya dari awal saya tahu kekeliruan itu saya udah pernah menyatakan, tapi itu saya nggak berani frontal untuk langsung keluar waktu itu. Saya menunggu 2 tahun, bunglon selama 2 tahun waktu itu. bunglon kok suwemen. Jadi belum sempat sampean belum sempat. Artinya didapuk jadi mubalik desa apa mubalik. Belum pernah. Tapi ya paling bantu-bantu ya, bantu ngajar, bantu kegiatan-kegiatan kelompok itu aja. Kelompoknya gede. Kelompok kecil saat Kalimantan kecil. Cuman 10 kakak. Di kelompok saya 10 kakak. Metu siji ya ada sang kakak. Iya. Terus setelah itu sampean di maklumat itu ya? Iya, di maklumat. Maklumat tahun 2021. Baru bulan 11. Bulan 11. Iya. 2021 baru 1 tahun. Ya, 1 tahun lebih. Tentunya kan biasa kanca-kanca nek wis di maklumat kan biasanya kan ada akibat-akibat yang sampean ya mungkin kalau berkenan cerita monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa aja. Kan ada yang sebagian yang di boikot sini, boikot sana dan lain sebagainya. Nah. Kalau untuk efek dari saya di maklumat dari Islam Jamaah dikeluarkan lah bahasanya ya. Ya, dikeluarkan dari Islam Jamaah. Saya dipisahkan dari anak dan istri saya. Masya Allah. Dipisahkan dari anak istri. Ini loh ya. Ini enggak di fitnah ini tenanan nih ya, diusir ini satu dari puluhan korban takfir ya seperti ini, satu dari puluhan. Jadi di Indonesia itu ini banyak sekali ya, termasuk kemarin Mas Salam ya korban juga, Mas Salam Klaten, Mas Yuli itu juga ya korban juga sama Bantul. Ini kebetulan ketemu aja ini satu dari puluhan bahkan mungkin
Kalau di total kalau sampai bom waktunya suatu saat terjadi bom waktu hijrah itu mungkin ratusan. Anaknya usia berapa? Waktu saya dipisahkan dari anak istri sama Islam Jamaah, anak saya umur 9 bulan. Sekarang udah 2 tahun, Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Pernah sambangi? Sering kalau waktu di Kalimantan. Sekarang udah di Jawa belum. Tapi ibunya nggak menghalang. Waktu awal-awal menghalangi, Ustaz. Bahkan waktu saya ke situ, sayangnya saya sendiri waktu itu nggak sempat untuk mendokumentasikan. Kalau saya dokumentasikan sebenarnya sih banyak sekali apa ya. Berarti tindakan-tindakan apa ya, anarkis kah? Begitu sampai anarkis? Saya pernah dipukul sampai mau dipukul pakai cangkul, pernah mau orang dipukul tuanya? Itu kakaknya istri saya, mantan istri saya. Mau dipukul pakai sekop, pernah sampai ditinju. Masa. Karena itu kan saya kebetulan kan juga agak aktif kan di sosmed, sering membuka tentang penyimpangan Islam Jamaah. Ada salah satu keluarga dari mantan istri saya itu yang komplain, oh kamu sekarang keluar di sosmed gini, mereka marah. Akhirnya kan saya jawab, guys, itu kan hak privasi saya, itu juga ada hubungannya. Kalau sampean mau membantah argumen-argumen saya di sosmed, silakan bantah di situ, nggak usah diselesaikan di sini. Saya berdakwanya lewat situ. Kalau sampean menolak ibaratnya mau membantah argumen saya, silahkan bantah di situ. Mereka tapi nggak terima, malah dikira tuh saya tuh mau reseh, mau mau cari gara-gara. Akhirnya saya ditinju, Ustaz. Padahal posisi saya itu sedang gendong anak waktu itu. Ditinju itu saya gendong anak. Kalau seandainya kalau nggak gendong anak ya mungkin udah mau lawan, bertinju sudah. Insyaallah. Itu nyata ya, jadi itu kita bukan buat-buat, kita bukan fitnah. Ini termasuk cerita nyata yang satu dari puluhan mungkin ratusan kawan-kawan yang mungkin kalau kita bisa wawancara atau ngobrol seperti ini, insya Allah lebih ya tetap disyukuri. Artinya kita bersyukur itu setelah sekarang, terutama penjenengan sudah lepas dari syubhat itu sudah kesyukuran. Yaitu insya Allah satu saat Allah akan mengganti, ada hikmahnya yang pasti ada hikmahnya. Jadi itu memang resiko, di mana-mana emang resiko. Tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain. Artinya ya seseorang itu kan mempunyai qadar masing-masing. Wadi bin juga mesti diajari bab qadar kan. Bab qadarnya. Ya sudah kita ikhtiar, sudah kita ajak. Tapi istri pernah sempat sampean ajak omongan baik-baik untuk hijrah? Sempat nggak? Apa langsung? Ada, tapi selalu menolak, Ustaz. Kalau saya kan di rumah biasanya sama istri itu kan saya kan belajar nonton YouTube atau belajar kitab-kitab PDF tentang ta'lil syubhat untuk memperdalam memperdalam ilmu keyakinan. Tapi istri kalau diajak untuk itu selalu menolak. Enggak, saya enggak mau. Itu udah melanggar ijtihad. Udah melanggar ijtihad. Itu korban doktrin yang nunggu itu enggak boleh, Ustaz. Akhirnya kan ya tetap gini, Ustaz. Istri saya itu, mantan istri saya maksudnya. Mantan istri saya itu kuat di pemahaman jamaahnya, sedangkan saya itu kurang kuat di situ. Akhirnya ya pasti kan ada terjadi perselisihan. Tapi sampean cerainya sidang. Saya cerai. Mendatangi sidang sampai 7 kali pertemuan, Ustaz. Alasan jenengan? Alasan maksudnya? Kan ada sidang ditanya alasannya apa untuk minta perceraian. Gugat cerai apa? Digugat cerai saya, Ustaz. Beda keyakinan apa ada masalah? Masalahnya mesti keluarga, ya mesti apa? Ya, ada beberapa keluarga yang intinya tuh sebenarnya masalah sepele. Enggak bukan masalah yang serius, tapi dibesar-besarkan. Iya. Jadi memang liciknya Islam Jamaah seperti ini kadang. Ketika ada masalah, misalnya kemarin kan juga ada ya di kasus itu. Di mana itu di Madiun apa di mana? Nganjuk apa Madiun ya itu. Jadi masalahnya sebenarnya keyakinan. Ya, cuman biar nanti lolos di pengadilan kan nggak mungkin dia mengatakan nih ini sudah beda suara organisasi gini, kan nggak mungkin dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Akhirnya dibuat mungkin masalah saman pernah berbuat kesalahan sedikit mungkin apa terus dibesar-besarkan, nggak merawat, nggak meramut. Apa sih diangkat seperti itu katanya?
Yang diangkat untuk alasan? Alasannya yang diangkat tuh saya tuh katanya kuasar sama anak KDRT gitu. KDRT? Iya. KDRT. Terus saya itu difitnah tuh sampai masalah kecil. Masalah waktu itu kan apa ya? Difitnah menjual perhiasan istri saya untuk saya kesenangan saya pribadi. Padahal tidak. Padahal enggak. Kamu tuh tapi. Terus ada beberapa poin lagi tapi saya dilupakan. Intinya mereka itu fitnah saya tuh kayak pribadi. Laki yang kasar sama istri, terus diktator sama apa, mau ngambil hak istri kayak gitu intinya. Oh gitu. Itulah yang. Tapi bagaimanapun kalau yang istrinya pengen ngekeh, pengen cerai ya tetap sama melakukan pembelaan apapun ya tetap tidak diterima. Yang penting yang sing lakoni ku ibasane. Nggih. Itu ya. Terus ibu waktu itu ibu saya masih kuat di Islam Jamaah. Tapi bapak kan enggak ya? Bapak yang di sini, bapak kandung sampean enggak ya? Enggak. Kebetulan ibu sama bapak saya juga ya terpisah karena beda keyakinan. Bapak saya tidak mau diajak ngaji ke Islam Jamaah. Ibu saya akhirnya ya tetap di situ tapi qadarullah pisah juga. Jadi gini ceritanya itu kalau saya sebelum podcast itu, jadi bapak ibunya itu dulu ya senasib dengan inilah. Iya sama ceritanya sama, nurun. Jadi ibunya jokam tapi waktu itu belum paham gitu ya. Belum paham. Bapaknya belum jokam. Lalu ibunya paham ya. Akhirnya ibunya paham, intensif ngajinya, akhirnya terjadi perceraian gitu dah. Setelahnya perceraian. Lalu perceraian bapak ibu ini, beliau Mas Ari ini ikut bapak ya. Jadi ikut bapak sampai umur 25 tahun. Sampai umur 25 tahun ikut bapak. Di Karanganyar ya. Iya di Karanganyar. Terus 25 tahun nyusul ibu di Kalimantan Kalimantan Barat. Ibu udah nikah otomatis ya. Dan nikah punya anak juga. Akhirnya jenengan masuk Islam Jamaah. Hanya berselang 3 tahun 4 tahun jenengan hijrah. Jadi ini nurun jadi satu keluarga jenengan itu korbannya udah dua jelas. Iya. Pertama bapak itu sendiri, bapaknya jenengan, yang kedua jenengan sendiri. Jadi kalau dikatakan ini fitnah bagi jokam, fitnah bagian mana? Sudah cetok kayak gini. Tidak ada fitnah sama sekali. Tidak ada ya. Tidak ada fitnah. Kalau kita dibilang fitnah, adik kandung seibu, maksudnya beda bapak. Ya. Adik seibu saya itu dari kecil lahir udah jokam, belajar mondok di Kediri. Terus habis itu HB juga pernah besar di Blitar nggih. Terus balik lagi pulang ke Kalimantan Barat, tugas sebagai mubalek desa di Desa Pemangkat. Ya, di Desa Pemangkat Kalimantan Barat. Setelah tahu saya keluar, akhirnya adik saya itu tabayunnya tidak langsung lewat maksudnya tidak langsung lewat orang, tidak ke saya. Lihat channel YouTube. Cukup channel YouTube-nya Ustadz Ribat, channel YouTube-nya Ustadz Abu Salma Abdullah, channel YouTube-nya Bakah Al Mukarromah. Adik saya cuman waktu 2 hari melihat YouTube dan akhirnya yakin bahwa di Islam Jamaah ini memang ajarannya itu memang ajaran sesat, ajaran yang tidak benar. Ya. Akhirnya waktu 2 hari belajar, hari ketiganya memutuskan untuk hijrah. 1 bulan berikutnya setelah itu di maklumat dari daerah. Padahal dari lahir sudah terus pengurus, sudah timbul balik desa. Nah, jadi memang yang kita sampaikan para mantan itu tidak ada unsur fitnah itu tidak ada. Kita hanya membuka sebuah kebenaran, artinya sebuah kesalahan yang harus diluruskan agar orang lain tahu yang di dalam supaya menyadari. Jadi itu ya Mas Ari ya. Dari zaman Lika-Likune ya cukup berat sekali sih kalau sudah ukuran keluarga itu memang ya tidak semua kawan hijrah yang kuat dan rata-rata kawan-kawan yang menentukan mau hijrah itu ya takutnya ke situ. Jadi jenengan cara ngono wis ambil resiko terberat. Memang ketakutan rata-rata yang bunglon kan seperti itu, nanti istri saya bagaimana, anak saya bagaimana, jenengan. Ya, yang waktu itu yang kami takutkan, saya sendiri terutama, yang kami takutkan nanti ngajinya di mana. Kita tuh kalau di Jokam itu kan sudah terbiasa mengaji yang seperti itu.
paling takut saya pertama nanti kalau saya keluar dari situ ngajinya di mana. Tapi kalau memang kita udah berani memutuskan untuk hijrah, jangan takut, tempat ngajian itu lebih banyak di luar Jukam, lebih banyak. Lebih banyak, statin lebih pinter-pinter, lebih hebat, lebih jos keilmuannya daripada Jukam itu banyak. Jadi nggak usah takut kalau mungkin saudara-saudara yang Jukam, saudara-saudara Jukam yang ingin untuk segera hijrah, tidak usah takut untuk hijrah. Di luar Jukam itu saudara kita tuh lebih banyak. Di Jukam itu baru berapa? 0,5% aja nggak ada dari seluruh muslim di umat dunia. Jadi kalau kita keluar dari situ berarti kita tuh udah bergabung sama mayoritas muslim di dunia ini. Jadi nggak usah takut, keilmuan di luar Jukam itu lebih bagus dan kita tuh lebih teramut di luar Jukam. Insya Allah lebih teramut daripada di situ. Kalau di dalam Jukam kita yang diramut, insya Allah yang lebih banyak diramutnya itu ya uang kita, harta kita yang diramut di situ. Tapi waktu itu sampean kerja ya Mas? Sudah kerja di sana? Jadi saya kerja. Waktu itu kerja ikut jamaah enggak? Kerjanya enggak di kebun sawit. Artinya tidak sampai anak istilah pemecatan dan lain sebagainya, tidak ada. Ya cuman sempat konflik sama ibu sebentar itu aja. Nah itu mungkin ada yang disampaikan lagi bagi saudara ya untuk yang saudara Joka adalah yang di dalam atau kawan-kawan hijrah lebih kuat semangat ya monggo. Bagi saudara saya yang masih di Islam Jamaah, teruslah belajar, entah itu belajar dari kitab-kitab yang udah ada di Jukam sendiri, silahkan dipelajari, perbanyak menghafal Al-Quran, perbanyak belajar ilmu dari mana. Kalau sampean bisa belajar juga ilmu yang dari luar Jukam, karena itu di Jukam sendiri itu ilmu terbatasi, tidak seluruh ilmu yang ada di agama ini itu diajarkan di Jukam, ada cuman beberapa. Kalau di Jukam kita itu cuman diajarkan untuk paham jamaah. Sedangkan jalan untuk masuk surga itu bukan itu saja. Banyak jalan sekali masuk surga. Contohnya kita tuh menetapi rukun Islam, menetapi rukun iman. Kalau pengen ada tambahan lagi pintu untuk masuk surga dari pintu-pintu yang lain tuh banyak. Dari pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, banyak lagi. Nggak harus kita itu menetapi jamaah terus kita cuman itu aja pintu masuk kita, jalan masuk kita untuk surga, tidak itu aja. Jadi teruslah belajar untuk saudara-saudara yang di Jukam, dan untuk yang bunglon jangan takut untuk keluar. Jangan takut untuk keluar. Kalau seandainya sampean semua itu takut karena nanti nggak dapat ma'isyah atau nanti keluar dari Jukam itu nggak diramut, kalau kita seandainya meninggal atau yang lainnya, nggak usah takut. Di luar ini bantuan makin banyak. Saya sendiri yang ibaratnya dipersekusi, diintimidasi, bahkan ada kekerasan, saya yang nolong juga orang non Jukam. Tidak ada non Jukam. Iya, non Jukam. Saya kebetulan ditolong banyak orang. Saudara-saudara saya banyak di sini. Jangan takut. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan Ustaz. Ya, syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah demikian rumit cerita pengalaman beliau yang luar biasa. Semoga diangkatkan derajatnya. Amin. Tinggikan derajatnya, semangat hijrah ya. Anda semangat hijrah. Insyaallah semua ada hikmahnya dan menjadi sebuah ibrah bagi kawan-kawan yang hijrah semakin kuat, semakin mantap, dan bagi pemirsa yang selain mantan, yang selain Jukam juga semakin meyakini bahwa begitulah ajaran kita dulu yang kita tinggalkan, dan begitulah perlakuan mereka terhadap kita, dan tidak menutup kemungkinan kalau mereka bisa menguasai, bisa memperlakukan semua orang seperti itu, karena sifat khawaridnya masih menempel di dalam doktrin mereka. Oke, jazakumullah khairan katsiran insyaallah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك